Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ida Komalasari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya di dalam khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bukti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu dapat dilihat pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia buktinya sebagai bahasa negara itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah yang pertama, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi di sini bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa bahasa Indonesia merupakan lambang jati diri atau identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Yang ketiga, bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia dan penggunaannya mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan daerah, suku, atau golongan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Artinya apa? Artinya bahasa Indonesia digunakan secara di berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis. Yang kedua adalah bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik. Yang ketiga adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pemerintahan. Artinya, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Artinya, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan nasional, sehingga tercipta suatu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan kedaerahan. Nah, demikianlah fungsi bahasa Indonesia yang utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Banyak lagi fungsi bahasa-bahasa yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.